Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Nama gue Revel Trio, seorang superstar yang lagi naik daun. Gue tajir dan populer di kalangan cewek. Makasih udah dianterin pulang ya, Rev. Iya, santai aja. Kita kan satu agensi, jadi harus saling tolong-menolong. Kamu mau mampir dulu nggak, Rev? Minum teh atau istirahat bentar gitu? Nggak usah, gue langsung balik aja. Ntar Alessio ngamuk-ngamuk kalau gue pulang telat. Oh, gitu ya. Soal pernyataan cinta aku tadi gimana, Rev? Udah kamu pikirin? Ruby, lu tahu kan? Kita ini sama-sama superstar. Kita harus profesional dalam kerjaan. Tapi aku baper sama kamu, Rev. Apa nggak ada kesempatan sama sekali buat aku? Sorry ya, gue mau fokus sama karir gue dulu. Belum mikirin cinta dan komitmen. Tapi fans udah nge-ship kita berdua. Kamu mau bikin mereka kecewa? Gue nggak berkewajiban buat menuhin semua keinginan fans. Gue balik dulu. Lihat aja kamu, Rev. Bentar lagi, kamu bakal jadi milikku. Gue pulang. Rev, lu udah gila ya? Apaan sih? Gue baru nyampe, udah dikata-katain aja. Lihat foto ini. Oh ini, iya tadi gue nganterin Ruby pulang ke apartemennya. Soalnya dia pusing berat. Lu itu polos apa bego sih? Dia itu jebak lu. Baca artikel ini. Apa? Pacaran? Gue sama dia tuh gak ada hubungan apa-apa. Lu tahu kan, gue males pacaran. Iya, gue tahu. Tapi Ruby bikin rumor. Katanya dia hamil anak lo. Hamil anak gue? Gue aja gak pernah ngapa-ngapain sama dia. Lu percaya sama gue kan? Gue percaya sama lo. Tapi apa netizen juga percaya sama lo? Belum tentu kan? Lu bener, followers Ruby gak jauh beda dari gue. Pasti banyak yang percaya sama gosip itu. Lu itu lagi naik down, Rev. Harusnya lu bisa jaga diri dan reputasi lu dengan baik. Ya gimana lagi? Resiko jadi seorang superstar kan? Ting. Mulai besok, lu gak boleh kemana-mana. Soalnya banyak wartawan di sekitar apartemen ini. Terus gue harus ngapain dong? Lu harus hiatus dari dunia hiburan sampai gosipnya mereda. Tapi gimana caranya? Wartawan-wartawan itu pasti maksa buat masuk ke sini nantinya. Gue punya ide. Apa yang lu semprotin ke gue? Mata gue berat banget. Sorry ya, Rev. Tapi cuma ini satu-satunya jalan buat bersihin reputasi lo. Woi, Rev, bangun. Kepala gue pusing. Lu semprot apaan ke gue tadi? Cuma obat tidur super aja kok. Terus gimana cara lu bawa gue ke sini? Kan banyak wartawan di apartemen. Gue masukin peti mati, terus gue naikin kapal. Parah sih lo. Untung aja gue masih bisa bangun. Kalau gue mati beneran gimana? Ya gue yasinin lah. Udah nggak usah dibahas. Intinya, lu bakal tinggal di sini. Di sini? By the way, kita ada di mana sekarang? Kok sunyi banget? Ini kampung halaman gue. Lu bakal tinggal bareng sama ibu dan adik cewek gue. Alessio punya adik. Kakaknya aja ganteng gini. Pasti adiknya cantik. Gue godain ah. Awas aja lu godain adik gue. Dia masih polos. Gue bakar apartemen lu ntar. Iya kagak. Gue sih gak keberatan tinggal di sini. Asal masih bisa internetan. Sebenarnya ini pulau terpencil. Jadi gak ada internet di sini. Apa? Beneran gak ada sinyal dong? Gue gak bisa hidup tanpa internet. Sorry, Rev. Tapi lu harus belajar hidup sederhana. Supaya bisa menghargai perasaan orang lain. Ini mah udah bukan sederhana lagi. Tapi primitif. Gue gak bisa main game dong. Udah. Mending kita ke rumah gue. Nemuin ibu dan adik gue. Assalamualaikum, Bu. Dek, aku pulang. Ini rumah Alessio. Kecil banget. Bau ternak pula. Rasanya gue pengen muntah. Waalaikumsalam, Nak. Ibu kangen banget loh sama kamu. Waalaikumsalam, Kak. Akhirnya kakak pulang juga. Mereka ibu dan adiknya Alessio. Kok nggak mirip?
Gue curiga jangan-jangan Alessio anak pungut. Bu, Dek, kenalin, ini sahabat aku. Namanya Rev. Mulai hari ini, Rev bakal tinggal di sini. Wah, sahabatnya Alessio toh. Kenalin, saya ibunya Alessio. Halo Kak Rev, namaku Alicia, adiknya Kak Alessio yang paling manis. Salam kenal ya. Salam kenal juga. Adiknya Alessio jelek banget, kampungan lagi. Pahit. Karena udah sore dan kapalnya mau balik ke kota, aku pamit duluan ya. Alessio, lu serius ninggalin gue di sini? Ini demi kebaikan lu dan karir lu, Rev. Nitip ibu dan adik gue ya. Bye. Alessio, sialan. Dia bener-bener ninggalin gue di sini dong. Bisa gila gue lama-lama. Kak Rev mau dibantuin bawain kopernya nggak? Nggak usah. Makasih ya. Di sini panas banget. Ada AC nggak di dalam rumah? Hah? Aceh? Minuman apa itu? Adanya air kelapa muda, langsung dari pohonnya. Kalau kamu ngerasa panas, kamu bisa nyalain kipas angin. Kalau gue pakai kipas angin tiap hari, yang ada gue masuk angin atau kena angin duduk. Apa ada yang mau ditanyain lagi, Kak Rev? Di sini hiburannya apa kalau nggak ada internet? Kami biasa mancing dan berkebun. Kalau malam minggu, kami biasa nonton layar tancap di pantai. Iya, selain menyenangkan, juga bisa bikin badan jadi segar dan bugar. Mancing dan berkebun. Gue berasa main game Harvest Moon di sini, dan gue pemeran utamanya. Iya Kak, tiap hari kami mancing ikan dan bercocok tanam di kebun buat dijual ke pasar. Oh gitu. By the way, aku gerah banget pengen mandi. Kamar mandinya di mana? Di sini nggak ada kamar mandi. Adanya sumur di belakang atau mandi di sungai. Apa? Terus kalau ada orang lewat gimana? Tenang aja, aman kok. Kan ada tirainya. Terus, Kak Rev mau mandi di mana jadinya? Di sumur belakang aja, ya kali mandi di sungai. Tapi kamu jagain, jangan sampai ada yang ngintip. Oke, siap Kak. Kamu kenapa? Kok senyum-senyum dari tadi? Ternyata benar kata Kak Alessio, cowok kota ganteng-ganteng. Aduh, anak gadis ibu udah ngerti cinta-cintaan aja. Ih, apaan sih ibu? Aku jelek gini, mana mau dia sama aku? Kamu tuh nggak jelek, cuma kurang make up aja. Mau ibu dandanin nggak? Hah? Ibu serius? Aku mau banget, Bu. Ya udah, ibu ambil peralatan make upnya dulu di kamar. Sekalian mau ngeliat Rev di kamarnya. Iya, Bu. Lihat aja, Rev. Aku bakal jadi cantik setelah di make upin sama ibu. Kok tiba-tiba hawanya dingin ya? Padahal gue keringetan dari tadi. Gimana, Nak Rev? Udah mulai nyaman tinggal di sini? Iya, Tante. Lumayan. Nyaman dari mana? Kamar panas, nggak ada AC, banyak nyamuk, kasur keras. Kalau butuh apa-apa, jangan ragu buat minta sama ibu atau Alicia. Baik, Tante. Masalahnya yang gue butuhin gak ada di sini semua. Panggil ibu aja, toh kita sebentar lagi jadi keluarga. Maksud Tante? Kamu kan sahabat dekatnya Alessio, jadi ibu sudah merestui kamu buat jadi menantu ibu. Tapi saya nggak ada hubungan yang kayak gitu sama Alessio, Tante. Saya masih normal. Lah, kok jadi Alessio sih? Masa jeruk makan jeruk? Tadi Tante bilang restuin saya jadi menantu karena saya sahabatnya Alessio. Oh, itu maksudnya berarti kamu ini cowok baik-baik yang udah dipercaya sama Alessio. Buat jadi calon suaminya Alicia. Gitu ya. Maaf, saya salah tangkap, Tante. Saya kira Tante mau nikahin saya sama Alessio. Maaf ya, Nak, bikin kamu nunggu lama. Ibu ngobrolin apa aja sama Rev? Ibu cepu ya sama dia soal perasaan aku. Enggak kok, tenang aja. Kamu udah cuci muka? Ibu mau dandanin kamu. Udah dong, Bu. Aku siap buat jadi cantik. Oke, ibu mulai ya. Akhirnya selesai juga make up-nya. Wah, cantik banget, Bu. Rev pasti terpesona sama aku sekarang.
Iya dong. Gi, sana temuin Ref. Siap, Bu. Aku samperin Ref dulu ya. Semangat anakku, kejarlah cintamu. Lumayan, dapet mantu orang kota, kaya raya lagi. Siapa yang ngetuk pintu kamarku? Stogie Dragon. Hai Kak Ref, kamu lagi sibuk nggak? Alicia, kenapa dandanan kamu kayak ondel-ondel gini? Cantik nggak? Ibu yang dandanin aku tadi. Cantik dari Hong Kong, tikus saja bakal kabur kalau lihat wajah kamu. Hi. Tapi kan aku udah pakai make up. Harusnya aku jadi cantik kan? Make up emang bikin orang jadi cantik. Tapi kamu terlalu menor, jadinya serem. Gitu ya. Kalau gitu, aku balik ke kamarku deh. Lah, malah nangis. Apa aku keterlaluan ya sama dia? Dia kan polos banget. Aku harus minta maaf sama dia. Ternyata aku tetap gak cantik walaupun udah pakai make up. Alicia, kamu udah di dalam. Aku boleh masuk nggak? Kamu mau ngapain kesini, Kak? Aku mau minta maaf. Aku keterlaluan sama kamu. Harusnya aku nggak ngomong gitu. Nggak apa-apa kok, Kak. Aku sadar kalau aku emang jelek. Kamu nggak jelek kok. Cuma kurang dipoles aja. Walaupun emang jelek sih. Hah? Beneran, Kak? Kakak nggak cuma mau hibur aku aja, kan? Enggak kok. Sebagai permohonan maafku, aku bakal dandanin kamu. Hah? Emangnya kamu bisa make upin orang? Ya bisa lah, kan aku seorang idol. Biasa make up sendiri. Apa aku bisa jadi cantik kalau kamu yang dandanin aku? Aku nggak jamin sih, tapi seenggaknya jauh lebih baik daripada make upnya tante. Hi. Tapi aku cuma punya make up seadanya aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, segini aja udah cukup. Percaya sama aku. Ya udah, aku percaya sama kamu, Kak Ref. Oke, aku mulai ya. Udah belum, Kak Ref? Cantik banget, manis lagi. Gak salah jadi adiknya Alessio. Kak, kok nggak jawab pertanyaan aku? Udah kok. Coba ngaca. Hah? Ini aku? Cantik banget. Aku sampai nggak ngenalin diriku sendiri. Kenapa jantungku deg-degan gini ya lihat Alicia? Sadar, Ref. Dia itu cuma cewek kampung. Makasih ya, Kak, udah dandanin aku. Aku jadi makin percaya diri sekarang. Santai aja. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Apa itu, Kak? Ini skincare, namanya Harlet. Aku lihat kulit wajah kamu agak kering dan kusam. Kamu rawat pakai ini. Skincare? Ini gimana cara pakainya, Kak? Dimakan? Skincare, bukan kere. Dan ini sama sekali nggak bisa dimakan. Tapi dioles di wajah, paham? Nggak paham, Kak. Emang susah ya ngomong sama cewek polos. Ntar aku ajarin urutan dan cara pakainya. Wah, rupanya kalian berdua ada di sini toh. Ayo, makan siang. Ibu udah masak banyak. Makanan apa ini? Apa bisa dimakan? Ntar perut gue sakit lagi kalau makan makanan aneh. Kamu nggak makan, Kak? Maaf ya, adanya cuman ini. Aku nggak bisa makan ini. Di sini nggak ada burger, spaghetti, pizza gitu. Hah? Apa itu? Di sini adanya cuma makanan laut dan makanan khas aja. Aku nggak nafsu makan. Aku mau tidur aja. Kak Raf, kamu harus makan. Duh, sebenarnya aku lapar banget sih. Tapi aku gengsi mau balik ke ruang makan. Kak Raf, aku boleh masuk nggak? Ngapain kamu kesini? Kak Raf, kamu harus makan. Kalau kamu sakit, aku yang dimarahin sama Alessio. Gak mau. Paling juga gak cocok sama lidah aku. Jangan gitu. Kamu kan belum nyobain. Aku suapin, mau nggak? Suapin? Boleh juga.
Ya udah kalau kamu maksa. Bukan berarti aku mau karena kamu suapin ya. Iya. Buka mulut kamu. Makanan apa ini? Rasanya manis, enak juga. Itu namanya kue baper. Makanan khas dari Pulau Cinta. Oh iya? Namanya unik banget ya, kue baper. Iya, karena kue ini hanya diberikan pada orang yang dicintai. Apa maksud kamu? Kue itu rasanya hambar. Tapi kalau kamu bilang rasanya manis, berarti kamu cinta sama aku. Konyol banget. Mana ada cinta diukur dari sebuah kue. Kuno banget pemikiran kamu. Jadi mitos itu bohong ya? Ya iyalah. Lagi pula, aku gak cinta sama sekali sama kamu. Gitu ya. Kalau gitu, aku balik ke kamarku dulu. Maafin aku, Alicia. Tapi dunia kita sangat berbeda. Aku gak mau nyakitin perasaan kamu. Selamat siang. Saya disuruh Mas Alessio buat jemput Mas Rev balik ke kota sore ini. Apa? Kok mendadak banget? Harusnya aku seneng bisa balik ke kota. Tapi kenapa rasanya hatiku sakit ya? Nggak kerasa ya. Kamu udah sebulan tinggal di sini. Tahu-tahu udah mau balik kota aja. Iya, Tante. Padahal saya udah mulai nyaman tinggal di sini. Kamu beneran mau balik ke kota hari ini, Rev? Iya, Alicia. Kayaknya masalah pekerjaanku udah diberesin sama Alessio. Oh, gitu ya. Padahal aku... Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak penyok ganteng. Ada perlu apa kamu kesini? Saya datang ke sini dengan tujuan yang mulia, Tante. Dia siapa? Mukanya kayak centong sayur. Dia Penyok, anaknya Pak Lurah di pulau ini. Dari dulu dia ngejar-ngejar aku. Terus dia mau ngapain kesini? Aku nggak tahu sih, tapi feeling aku nggak enak. Saya datang ke sini dengan tujuan mau melamar Alicia buat jadi istri kedua saya. Wah, beruntung banget Alicia. Bisa dipilih jadi istri kedua kamu. Apa? Istri kedua? Gue aja masih jomblo. Masa cowok spek kerak tembok gini istrinya 2? Aku nggak mau nikah sama Penyok. Aku cuma mau nikah sama Rev. Alicia. Apa sih bagusnya cowok sok ganteng ini? Dari wajah aja masih gantengan aku. Hus, Alicia, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Gimana pun juga, Penyok ini cowok baik-baik kok. Ibu jahat. Ibu nggak sayang sama aku. Alicia, dasar anak itu. Gak usah diambil hati ya, Rev ya. Udah, kamu siap-siap balik ke kota aja. Iya Tante. Tapi Alicia gimana? Jujur, saya khawatir. Tenang aja, dia kalau ngambek pasti ke rumah pohonnya, ntar juga pulang sendiri. Kalau gitu, saya pamit balik ke kota ya, Bu. Terima kasih udah menampung saya sebulan ini. Iya, hati-hati di jalan ya, nak. Semoga selamat sampai di kota. Alicia, kamu kemana? Kamu gak mau lihat aku untuk yang terakhir kalinya? Alhamdulillah, kita udah sampai di kota, Mas. Bawaannya mau saya angkatin. Oh, gak usah, Mas. Lagi pula, saya cuma bawa 1 koper aja kok. Lah, ini kotak yang gede, gak diturunin juga. Hah? Ini bukan punya saya, Mas. Kotaknya gerak. Udah sampai ya? Wah, jadi ini namanya kota. Keren. Alicia, kok kamu bisa ada di sini? Aku nggak mau nikah sama Penyok. Izinin aku tinggal sama kamu ya. Aku bisa jadi pembantu kamu kok. Masalahnya, kalau Alessio tahu, dia bakal marah besar sama aku. Dia nggak bakal marah kok. Paling cuma nyuruh kamu nikahin aku aja. Apa? Nikah? Ya udah, sementara ini kamu tinggal di apartemenku aja. Lapar tenan. Kamu mau makan? Apartemen, susah juga jelasinnya. Ntar kamu juga tahu sendiri. Itu kan Rev. Siapa cewek kampungan yang sama dia itu?
Awas kamu ya. Wah, gede banget bangunannya. Aku baru tahu ada bangunan segede ini. Ini namanya gedung pencakar langit. Di kota banyak gedung kayak gini. Hah? Pencakar langit? Emang langit bisa dicakar? Au. Itu istilahnya doang, bukan langitnya beneran dicakar. Udah, ayo ke atas. Itu kotak apa, Ref? Dari tadi orang masuk ke situ, tapi nggak pernah keluar lagi. Itu namanya lift. Kita bakal naik itu juga, soalnya aku tinggal di penthouse lantai rooftop. Kalau gitu, permisi ya. Ngapain dia lepas sendal? Polos banget. Ref, kepalaku pusing banget. Padahal kotaknya nggak gerak loh. Sabar aja. Nah, kita udah sampai. Ayo keluar dari lift. Lah, sandalku mana? Tadi aku taruh sini loh. Ternyata hidup di kota tuh keras ya. Sandal jelek aja diambil. Udah biarin aja. Ntar aku beliin sandal baru buat kamu. Beneran, Ref. Asyik. Selamat datang di rumahku, Alicia. Anggap aja rumah sendiri. Wah, lampunya nyala sendiri. Dan juga semua perabotannya mewah banget. Kamu mandi aja dulu. Kamar mandinya di sebelah sana. Oke deh. Tapi aku nggak bawa baju ganti. Tadi mendadak banget berangkatnya. Gak apa-apa. Ntar kamu pakai baju aku aja sementara. Ya udah, kalau gitu aku mandi dulu ya. Kayaknya bentar lagi dia bakal panggil gue deh. Loh, Raf, ember sama gayungnya mana? Kok nggak ada? Di sini nggak ada ember, adanya shower. Puter aja, kiri air panas, kanan air dingin. Terus, kalau mau BAB gimana? Ini toiletnya, dan itu semprotannya. Hah? Tinggi banget. Gimana aku jongkoknya? Terkepleset dong. Ya jangan jongkok, ini tuh WC duduk. Capek deh. Udah, kamu mandi aja dulu. Baju dan handuk di situ ya. Oke deh. Siap, bos. Aduh, serasa ngasuh anak kecil. Siapa yang bertamu? Hai, Raf. Kamu kemana sebulan ini? Kok hilang tanpa kabar? Aku kangen tahu. Lu mau apa dari gue? Sebulan lalu, lu bikin rumor palsu soal hubungan kita. Kamu tahu kan, kalau dari dulu aku cinta sama kamu, Raf. Aku pengen kita bersama. Itu bukan cinta, tapi obsesi. Buang jauh-jauh obsesi lu, karena selamanya gue gak akan cinta sama lu. Hah? Gitu ya? Kalau aku nyebarin gosip, kamu diam-diam nyembunyiin cewek di rumah kamu. Gimana ya? Maksud lu? Siapa cewek kampungan yang kamu bawa ke rumah kamu, Raf? Apa dia pacar kamu? Jadi lu ngikutin kami berdua ya? Siapapun dia, gak ada urusannya sama lo. Kamu nolak aku demi cewek kampungan kayak dia. Dia bahkan gak selevel sama aku. Lu salah besar. Dia jauh lebih baik daripada lu. Dia cantik, polos, dan lucu. Gak licik kayak lu. Aku gak percaya ada cewek yang lebih cantik daripada aku di mata kamu. Ref, baju kamu kegedean jadinya longgar. OMG, dia kelihatan imut banget pakai baju kegedean gitu. Hah? Dia cewek kampungan tadi? Apa aku salah lihat? Siapa cewek ini, Ref? Temen kamu? Cantik banget. Cuma rekan kerja biasa aja kok. Kamu udah selesai mandinya, sayang. Cantik. Hah? Sayang? Alamak, dia manggil aku sayang. Apa akhirnya perasaanku dibalas sama Ref? Ruby, kenalin. Ini Alicia, tunangan gue. Apa? Tunangan? Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Kamu bohong kan? Apa buktinya kalau dia tunangan kamu? Nggak percaya. Oke, gue buktiin. Mak, Ref cium aku. Kalau aku hamil gimana? Kata Kak Alessio, aku bisa hamil kalau dicium cowok. Hah? Kalian? Gimana? Udah percaya? Sekarang keluar dari rumah gue dan stop ganggu hidup gue lagi. Apa? Jadi, dia bisa ganggu kamu, sayang? Boleh aku gigit nggak?
Gak usah sayang. Jangan buang-buang tenaga kamu buat orang gak penting kayak dia. Oke, aku keluar dari sini. Lihat aja, kalian berdua bakal aku bikin hancur. Akhirnya dia pergi juga. Alicia, maaf ya. Tadi aku tiba-tiba cium kamu tanpa izin. Nggak apa-apa kok. Itu tandanya kamu cinta kan sama aku. Aku belum yakin sih, tapi bisa aja. Oh iya, kamu harus tanggung jawab sama aku. Aku nggak mau nanti anak aku nggak punya ayah. Hah? Anak? Maksudnya? Alessio bilang, ciuman bisa bikin hamil. Aku baru sampai di kota. Belum puas jalan-jalan udah hamil aja. Hah? Kamu dibohongin sama Alessio. Mana ada ciuman doang bikin hamil. Dasar tuh orang. Hah? Terus gimana caranya supaya aku bisa hamil? Itu gimana ya cara jelasinnya? Kamu bener-bener gak tahu sama sekali. Nggak tahu. Selama ini aku belum pernah pacaran sama sekali. Kenapa kamu gak pernah pacaran? Emang di pulau gak ada cowok yang menarik buat kamu? Nggak ada. Cowok paling ganteng di pulau cuma Kak Alessio. Kedua penyok. Nggak ada lagi. Pantas aja. Ya udah, mending kita masak. Aku lapar. Kompornya mana, Ref? Kok nggak ada? Ini kompor tanam. Tinggal pencet ini aja. Terus taruh panci di atas ini. Pasin buletannya. Wah, canggih banget ya. Kalau di pulau kami masih pakai kompor minyak dan kayu bakar. Masih banyak barang canggih lainnya. Ntar aku jelasin semuanya pelan-pelan. Sekarang, ayo masak. Ref sialan itu. Lihat aja, aku bakal nyebarin gosip kalau dia kumpul kebo sama cewek. Ruby, ngapain lu di apartemennya Ref? Lu mau bikin masalah lagi? Bikin masalah. Kali ini, Ref sendiri yang bikin masalah. Aku nggak ikut-ikut ya. Maksudnya? Ref melihara cewek dan kumpul kebo di penthouse-nya. Gimana ya kalau semua media tahu? Apa? Itu nggak mungkin. Ref baru pulang dari Pulau Cinta siang ini. Gak mungkin dia bawa cewek. Terserah kamu, mau percaya atau enggak. Kasian deh, udah susah-susah bersihin nama Ref. Dia berulah lagi. Aku bakal cek ke rumahnya dan melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kali ini kamu bakal tamat, Ref. Dan Alessio gak akan mau bersihin nama kamu lagi. Siapa yang bertamu? Apa Ruby lagi? Hah? Alessio? Mana cewek itu? Lu sembunyiin dia di mana? Apa maksud lo? Gue papasan sama Ruby di bawah. Dia bilang, lu melihara cewek dan kumpul kebo sama dia. Dia bener sih. Gue emang bawa cewek sini. Tapi gue gak kumpul kebo. Lu bener-bener ya, gue susah payah bersihin nama lu. Tapi lu malah berulah lagi. Ya gimana lagi? Cewek itu diem-diem ngikutin gue. Terus minta tinggal bareng sama gue. Terus lu setuju aja gitu sama permintaan dia? Hah? Ya masa gue harus telantarin dia di jalan sih? Apalagi dia gak punya rumah di kota. Itu bukan urusan lu, Ref. Harusnya lu biarin aja dia tidur di jalan atau kolong jembatan sekalian. Lu yakin? Tapi masalahnya kakaknya galak banget. Bisa-bisa gue dihajar kalau nelantarin adiknya di jalan. Kakak macam apa itu? Sampai biarin adiknya terlantar di kota sendirian dan ngerepotin orang. Makanya, karena gue orangnya baik dan bertanggung jawab, gue tampung cewek itu sementara. Tetep aja itu gak etis. Kakaknya gak pernah ngajarin adiknya sopan santun kah? Siapa tahu kakaknya terlalu sibuk kerja, jadi gak sempat ngurus adiknya. Kakak macam apa itu? Kalau gue ketemu dia, bakal gue tonjok, terus gue maki-maki tuh orang. Yakin, jadi gak sabar lihat lu maki-maki tuh orang. Gak usah dibahas lagi. Mana cewek gak tahu diri itu? Gue bakal usir dia dari sini. Tuh di dapur, lagi mainin kompor sambil ngadem di depan kulkas. Hah? Cewek kampung mana yang lu bawa? Cepet suruh dia keluar sekarang juga. Loh, kakak? Hah? Alicia? Kakak jahat sama aku. Kota keren kayak gini, tapi kakak gak pernah ajak aku ke kota. Sebel. Ref, kenapa lu gak bilang dari tadi kalau cewek itu Alicia? Ya lu gak nanya, main nyerocos aja dari tadi. Gih, tonjok dan maki-maki diri lu sendiri. Gue punya alasan kenapa gak bawa dia ke kota. Gue gak mau dia salah pergaulan.
Jadi lu lebih ridho kalau adek lu nikah dan jadi istri keduanya penyok-penyok itu? Apa? Ya enggak lah, gue nggak rela adik kesayangan gue nikah sama ikan pesut. Kakak jangan marahin Rev. Aku yang diam-diam naik kapal dan ngikutin dia. Apa kamu udah izin ibu kalau pergi ke kota? Belum. Aku sebel sama ibu. Dia maksa aku nikah sama penyok. Gitu ya. Besok kakak bakal kirim surat ke ibu supaya ibu nggak khawatir. Iya kak, maafin aku ya. Nanti kamu ikut pulang sama kakak, tinggal di apartemen kakak. Nggak pantas kamu tinggal di sini. Ya udah kalau gitu, aku beresin barang-barang aku dulu ya kak. Karena beliin aku banyak barang soalnya. Ya udah, kakak bantu beres-beres ya. Siapa lagi yang bertamu? Perasaan banyak banget yang datang ke sini hari ini. Kejutan, surprise. Alexa, kamu ngapain kesini, Dek? Kakak nggak bisa dihubungi sebulan ini. Papa sama mama khawatir banget. Ada masalah dikit di kerjaan. Ada yang fitnah kakak, jadi kakak hiatus. Hah? Siapa yang fitnah kakak? Berani-beraninya dia bikin masalah sama keluarga Alterio. Biarin aja, bukan orang penting kok. Sebenarnya, kamu mau ngapain nyari kakak? Mama nyuruh kakak pulang buat mengelola perusahaan dan nikah sama Clara. Bilang sama mama, kakak bakal pulang bawa calon istri pilihan kakak sendiri. Hah? Widih, siapa nih cewek beruntung yang berhasil mencarikan hati tuan muda dingin ini? Berisik tau nggak? Ntar kakak kenalin abis ini. Dia siapa, Rev? Banyak banget cewek yang nyamperin lu hari ini. Alamak, dia ganteng banget. Kayak karakter utama di game Otome yang aku mainin. Akhirnya, karakter dua dimensiku jadi nyata. Ini Alexa, adik kandung gue. Dia mau jemput gue pulang buat ngurus perusahaan keluarga. Salam kenal. Aku Alexa. Aku Alessio, manajer sekaligus sahabatnya Rev. Namaku Alicia, adiknya Kak Alessio yang paling manis. Kak, kok kamu nggak pernah bilang kalau punya sahabat yang spek pangeran webtoon kayak gini? Aku kira kamu doyannya sama yang gepeng-gepeng, kayak karakter dua dimensi gitu. Emang sih, aku bucin sama Nagi Seishiro. Tapi kalau manusianya kayak gini mah aku juga mau. Kalian lagi bahas apa? Gak apa-apa, urusan keluarga aja. Alessio, gue minta izin mau bawa Alicia pulang ke rumah gue ya. Ngapain? Gue dipaksa nikah sama orang tua gue. Gue butuh Alicia buat pura-pura jadi pacar gue. Pura-pura? Tunggu, selama adik gue ada di sini, lu gak pernah ngapa-ngapain dia kan? Ya enggak lah, emangnya gue cowok apaan? Gue gak pernah aneh-aneh sama adek lo. Bener kak, kami gak aneh-aneh kok. Cuman human aja. Mampus gue, kenapa dia malah bilang? Alessio, gue bisa jelasin, Lu punya dua pilihan. Pulangin adik gue ke pulau, atau lu nikahin dia sekarang juga. Apa? Oke. Rev pasti pilih pulangin adik gue ke pulau daripada nikah sama gadis desa polos. Ya udah, gue siap-siap dulu ya. Bentar lagi kita berangkat. Ke dermaga. Ngapain ke dermaga? Ke KUA lah. Kan lu suruh gue nikahin Alicia sekarang juga. Gimana sih? Apa? Hah? Rev, kamu mau nikahin aku sekarang juga? Iya Alicia, kamu mau nggak nikah sama aku dan menghabiskan sisa umur kamu sama aku? Aku mau Rev. Aku bakal berusaha jadi istri yang pinter buat kamu. Ya udah, kita siapin dokumen-dokumen yang dibutuhin dulu ya sayang. Alessio, nitip Alexa ya. Tapi Rev, lu serius? Senjata makan tuan gue. Ting 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 ting. Kenapa kamu kelilipan? Kak Alessio jomblo nggak? Suka sama cewek wibu nggak? Aku mau memantaskan diri. Dilihat-lihat adiknya Rev cantik juga. Dia tipe cewek genit dan agresif kesukaanku. Berhubung kita mau pergi ke KUA, gimana kalau sekalian kita nikah juga? Apa? Kamu ngelamar aku? Kamu yakin? Ini mah terlalu agresif, tapi kenapa aku makin suka ya? Dah, ayo berangkat. Aku dan Alicia udah siapin semua dokumennya. Tunggu Rev, gue juga mau siapin dokumen. Gue mau nikah juga sama Alexa, sekalian. Ih, kamu so sweet banget deh sayang. Aku suka deh sama cowok yang sat-set gitu. Wah,
Kita bakal jadi keluarga besar dong. Yeay. Lah, Jaran, kok jadi gini sih?